Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk semuanya. Halo. Selamat pagi, Pak. Saya minta tolong untuk semuanya di on cam ya. On cam ya, teman-teman. Cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Ya, kita akan ini adalah materi kita hari ini adalah materi tentang inspirasi, dan di sini adalah kami menghadirkan dua narasumber sebagai inspirasi kita. Dua narasumber ini adalah seorang pengrajin. Yang pertama itu adalah pengrajin ikat dan pengrajin pakaian adat ya, pakaian adat. Pakaian adat Sunda, yaitu Kang Endang ya, Kang Endang. Yang kedua itu adalah pengrajin golok, pengrajin lukis bambu, dan pengrajin bambu hias. Apa namanya? Bambu hias. Ya, bambu hias saja. Bambu hias saja. Dan beliau itu sudah pernah mengirim ke pesanan sampai ke luar negeri. Ya, memang tempatnya sederhana, tetapi disinilah tempat inspirasi kita. Dan beliau itu adalah tidak hanya kerja sendiri, tetapi mengorganisir pemuda yang ada di Cibuaya untuk membuat lukisan, untuk mengrajin tentang golok, juga membuat pengrajin tentang kujang ya, kujang. Nah ini ya. Nah ini adalah sebenarnya sudah jarang ditemui ya. Walaupun tempatnya gitu, tapi sudah karyanya sudah sampai ke melanglang sampai ke luar negeri ya. Lalang buana ya. Nah, kalau yang satu memang ini ya, pengrajin tentang pakaian adat ya, khusus pakaian lebih adat. Konveksi, konveksi. Yang dulu itu konveksi secara umum, tapi sekarang lebih menggeluti ke konveksi pakaian adat. Nah, pakaian adat itu sekarang itu sudah mulai digalakkan untuk di Kerawang ya, gitu ya. Nah, ini semoga nanti akan membawa inspirasi bagi kita untuk kita semuanya, sehingga nanti apa yang ada di sekitar kita bisa kita jadikan sebagai objek objek pelestarian ya. Ada beberapa objek pelestarian yang ada di sekitarnya yang sekarang sudah mulai mau punah ya. Mulai punah, tapi sekarang kita galakkan kembali menjadi ekonomi kreatif. Nah, oke ya. Diperkenalkan ya, ini ada sekitar 7 perguruan tinggi yang ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Ya, itu ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Manado, ada yang dari Palu, ada yang dari Bali, kemudian ada juga dari Ambon, ada yang dari Nusa Tenggara Timur ya kayaknya kemarin. Ya, ada Nusa Tenggara Barat ada ya? Ada. Oke ya, jadi ini ya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan obrolan kita dari Kang Abi dulu ya. Selaku tuan rumah. Kita langsung ke tempatnya ya, karena ini ada beberapa barang yang memang tidak bisa dibawa ke sana terlalu jauh kalau tidak dibungkus secara rapi. Nah, di sini adalah tempat biasanya kumpul anak-anak muda di sini ya. Anak-anak muda di sini untuk membuat kerajinan yang ini ya. Itu adalah pemuda-pemuda yang ada di wilayah Cibuaya. Ya, beliau ini adalah termasuk juga pemerhati budaya. Ya, pemerhati budaya. Sebetulnya kita itu mau mengadakan di Empang ya, di Empang ya. Jadi beliau itu bukan hanya pengrajin ini saja, tetapi juga budidaya ikan yang digerakkan oleh Kang Abi
dengan anggota-anggota adalah pemuda-pemuda yang ada di Cibuaya Cibuaya sekitarnya. Jadi menggerakkan pemuda. Ya. Oke ya, kita lanjut. Mungkin langsung saja Kang Api memperkenalkan diri, kemudian mungkin memberikan menceritakan tentang riwayat Kang Api sampai berkarya seperti ini, sehingga semoga nanti menjadi inspirasi bagi mahasiswa yang ada di Indonesia Timur dan Indonesia Tengah. Ya, oke, silahkan Kang Api untuk memperkenalkan diri dulu dan seterusnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Abi Rahmat atau biasa mata Kalanang ya. Latar belakang saya ya berawal dari pengrajin kujang Solo, dan sekarang nambah ke bambu hitam, termasuk sampai ke sekarang ke ikan gitu, merambah karena dasarnya nggak baku gitu. Nggak bakunya emang background mah tetap di tepa, karena pengrajin tepa itu udah mulai kurang. Ini salah satu awal perjalanan di seni gitu, di ekonomi kreatif mungkin ya, saya ngambil ke kujang. Terus karya-karyanya, terus kemudian contoh-contohnya kan ada di sini ya, prosesnya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa, sehingga bisa merekrut teman-teman pemuda yang ada di sini yang mungkin masih nganggur ya. Ya. Oke, berawal dari kujang, karena kenapa pertama saya lebih memilih ke pembuatan kujang, karena kan kujang di sini pun orang banyak yang tahu nama kujang, tapi tidak mengenal bentuk asli kujang itu seperti apa gitu kan. Nah, disitulah mulai timbul hasrat itu, ingin membentuk kujang itu dan mencari tahu itu kujang itu apa sih. Sampai kan digadang-gadang di medsos itu atau di di sebuah catatan sekarang itu, kujang itu peninggalan yang Prabu Siliwangi katanya, yaitu sosok tokoh dalam naskah Sunda gitu kan. Nah, itulah disitulah mulai ketertarikan tentang kujang ini, dan jarang ditemui kujang yang orisinilnya itu seperti apa gitu, bentuk asli bakunya itu seperti apa, dan sampai sekarang pun mungkin masih banyak yang tanda tanya. Dan mirisnya ketika tahu itu, nah bentuk yang di pasar-pasar itu, yang di toko-toko ini tidak sesuai dengan baku. Untuk pakem itu bahasanya pakemnya itu gitu. Dan kalau ngomongin pakem, saya juga belum tahu real aslinya pakem itu seperti apa. Karena silsilah empunya itu sampai sekarang itu belum terlihat siapa ini empu, silsilah generasinya akhir gitu. Makanya kalau untuk kujang seperti ini dari sini mantul pas saya. Dari sana sudah bisa. Ya. Adik, nggak apa-apa. Ini kan soalnya kan ini low-nya untuk kacir merah jalan aja. Itu paksi. Nah, ini ada gelung, atau kalau di Jawa itu bahasanya metuk. Di Jawa. Nah, ini tadah. Ini beteng lah, ini pepatuk. Nah, ini ada yang nyebut pepatuk, ada yang nyebut congong. Itu apa ya? Moncong. Nah, ini kelihatan moncong, ini moncong. Dari sini kelihatan yang jelas. Ini moncong itu. Nah, ini ada lubang itu variatif, ada yang nyampe 9 katanya. Pokoknya dari 1 sampai 9 lubang itu. Nah, itu untuk kujang ini. Nah, kalau saya bisa ngejelasinnya dari unsur seni aja dulu. Nah, seni, kenapa ada di sini ada biasa teknik lipat olah metalnya itu. Nah, kalau orang bule itu kan biasa mengenal Damaskus. Nah, leluhur kita pun dari zaman dulu 200 tahun ke belakang itu udah pernah membuat Damaskus.
Kalau ini mah yang pamornya itu apa? Golok yang ini. Yang mana? Yang itu yang atas. Ya. Yang ini. Iya, yang bawahnya yang golok. Ini. Bukan satu lagi. Nah, itu. Kalau di luar mah kan kayak model Damaskus. Nah, ini kalau di Indonesia itu sering nih yang melihat kayak gini di pusaka-pusaka atau peninggalan leluhur yang warna ke apa ya, kemasan gitu atau ini kinantah. Nah, yang membuat bentuk gini itu udah jarang kalau bukan pandai-pandai keris atau pempu keris itu. Nah, padahal di kita itu dulu banyak yang bikin kayak gini tuh. Jadi sebelum mengenal Damaskus di luar, di kita udah membentuk Damaskus, teknik lipat aja gitu. Nah, kalau sekarang mungkin lebih tren Damaskus. Itu tuh kujang. Nah, setelah dari kujang, pemahaman tentang kujang, saya bentuk kujang, memperkenalkan lagi kujang, bentuk pakem aslinya. Nah, lanjut ke golok. Ya, karena apa? Bersangkut paut dengan Karawang yang apa logo kabupatennya itu. Ya. Itu biasa. Ini yang dipakai logo di Karawang mungkin sepintas bentuknya seperti ini. Bentuk ini ceker kidang atau suku kecang kalau bahasa Sunda. Kalau umum kan bahasa Indonesianya ceker kidang, kaki kidang. Kaki ya, kaki Apa? kijang itu Kidang kaki itu apa ya? Rusa. Rusa hutan. Rusa hutan kecil ya, Kecil. bentuknya kecil nggak gede. Nah, itu untuk pecang. Kalau di Sunda pecang. Nah, kalau ini bentuk bilah. Ini bilah ya. Ini perah. Di bahasa Sunda perah atau gagang. Nah, ini bilah. Nah, bilah ini kan namanya ini beteng atau perut yang tajam biasanya ini. Nah, ini tonggong. Nah, perbedaannya untuk di Karawang itu dia itu apa ya, ujung turun. Jadi nggak naik begini. Ya. Jadi kalau biasanya kan kalau golok-golok biasa itu tajamnya di sini begini nih untuk tajamnya. Nah, ini kalau logo Karawang itu tajamnya di sini, ini tajam. Bisa suka di ujung. Ini perutnya gitu. Biasanya kan Lengkungan. elektrik ya itu. Ya, Itu beda nama jenis goloknya sih. Nah, itu ciri-ciri yang dipakai logo Karawang. Nah, beralih ke sini karena apa? Karena ini sebagai identitas di Karawang itu golok ini. Mau tidak mau dan suka tidak suka ini udah jadi logo di Kabupaten Karawang. Jadi ya saya berusaha untuk melestarikan atau minimal membuat bentuk yang mirip, kalau sempurna sebelum sih mirip sama yang di logo gitu aja. Nah, ada yang sama bentuk untuk di peninggalan, mungkin ada yang tahu peninggalan sejarah leluhur gitu. Ada yang bentuknya sama, cuma dengan gaya model berbeda. Kayak model ini bentuk sama pun bisa sama gitu. Cuma ada yang membedakan itu di dalam gagang atau perah. Nah, ini kan kayak kalau ini kan model kayak si Tumang tuh, yang legenda Tangkuban Perahu tuh. Nah, ini simbol si Tumang, lambang kesetiaan. Anjing ya, anjing. Kalau di Sunda itu mungkin familiar lah dengan sejarah si Tumang, Gunung Tangkuban Perahu. Ada yang Sumbi. Oh, ini seekor anjing berarti ya. Nah, jadi ini di kayak model anjing. Digambarkan seekor anjing. Nah, ini biasanya identik sama orang Sunda, Parahyangan. Handle ini. Karena logonya tadi. Sangkring. Lanjut, setelah dilah gitu kan. Terus saya juga mengembangkan mungkin Pak ya. Mengadopsi hal lain. Karena kenapa? Karena enggak semua orang kan bisa atau mau diajarkan tentang teknik besi ini gitu atau tempa besi ini, karena kan satu panas. Yang kedua apa ya, kalau di besi ini ya susah sih. Nah, gimana caranya supaya memancing minat pemuda yang atau orang-orang yang belum dapat pekerjaan atau ya coba beralihnya ke hal yang simple ya, meskipun ini pun saya nggak bisa menyebutkan ini awalnya itu saya yang bukan enggak gitu. So ya mungkin masih sedikit-sedikit
merubah lah kalau banyak yang transfer foto sebagainya gitu. Nah mungkin itu awalnya mengadopsi dari situ, terinspirasi dari seperti itu. Nah barulah saya membuat dari bambu. Ya ini pure nggak ada warna lain selain warna pengkilat. Nah ini warna hitam ini warna asli tekstur bambunya itu bambu hitam. Mungkin yang bahan dasarnya itu enggak yang dasar itu yang masih bulat. Yang bulat. Yang bulat. Nah itu yang masih ada Yang ada kertas. kertas. Ah, nah ini proses awalnya. Jadi kan kalau gini nggak terlalu rumit lah kalau untuk yang mau belajar di seni itu gitu kan. Sambil nganggur, sambil ngopi bisa sambil ngoprek ini bahan dasarnya. Print out. Jadi warna kita rubah langsung di bagian mana yang kita buang dan yang enggak gitu. Karena warna dasar aslinya itu tetap bambu hitam. Jadi ketika dikupas yang hitam ini pasti akan timbul warna putih. Tuh bambu ini. Jadi full warnanya itu nggak ada warna lain gitu. Mungkin selain pengkilat ini gitu. Kayak model clear atau sebagainya. Ini untuk ini. Dan setelah ke sini pun banyaklah souvenir yang lain kayak model souveniran, model gantungan dari akar atau apa gitu sebagainya. Termasuk juga gelang dari pohon kepuh. Kebetulan nggak ada contoh soalnya Pak. Kayak model gelang-gelang seperti ini gitu. Ini salah satu sebagainya. Intinya supaya banyak orang yang lebih sambil iseng sambil bisa ngasilin gitu. Intinya gitu. Dan sampai sekarang kurang lebih hampir setahun ini Pak ya. Mungkin Pak dosen pun tahu ya merambah ke bidang budidaya ikan. Karena kan nggak semua orang itu suka akan seni, nggak semua orang itu bisa atau bisa dikembangkan ke seni. Banyak orang-orang yang usaha dagang, terus mungkin budidaya atau tani di sini pun saya berpikir lagi ya udah usaha normal kayak normatif umumnya gitu. Ya, akhirnya saya mengambil ke ikan. Pertama kan tidak terlalu memakan banyak waktu pengerjaan atau perawatan. Bisa jadi ketika kita ngasih pakan bisa sambil kerja di orang lain pun bisa gitu. Jadi nggak terikat sehari itu bareng sama saya gitu. Jadi bisa ngambil makan pagi, sore, siangnya bisa kerja ke orang lain. Sebelum hal ini benar-benar menjamin kehidupan mereka gitu. Dan mudah-mudahan kedepannya setahun ke depan itu insya Allah target saya itu mereka yang sekarang bareng sama saya itu udah nggak kerja sama orang lain. Jadi bisa mandiri dengan sistem pengelolaan ikan tersebut dan sama kreatif ini. Itu jabaran untuk awal proses saya sampai ke sekarang ikan berarti itu. Nah untuk pemasaran ya mungkin tadi yang dibilang sama Pak dosen. Alhamdulillah pertama info dari teman-teman ke teman awalnya Pak. Terus saya juga sambil silaturahmi ke tokoh-tokoh budayawan, aktivis, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan alhamdulillah responnya ya pertama biasa iklan dulu, promo lah gitu. Beli satu gratis satu gitu. Dan alhamdulillah gitu. Terus dibantu juga sama media sosial. Ya lumayan positif buat saya media sosial itu, tergantung kita cara menggunakannya gitu Pak. Dan banyak kan sekarang juga grup-grup jual beli itu untuk pusaka, bambu. Kalau ikan ya banyaklah itu penampungnya. Jadi lebih mudah masarin itu sebenarnya kayak model ikan daripada hasil kreatif gitu. Ya, mungkin ini yang untuk hiasnya ya. Ya, yang untuk hias, selain lukis juga ini ada hiasnya. lampion. Lampion full bambu. Bisa buat lampion. Ini soalnya habis sih ya stoknya, jadi belum sempat bikin lagi. Banyak model lampion ini kan. Ya, jadi di sini untuk hiasan itu untuk lampion itu ya, itu sudah banyak yang sudah dikirim ya. Pesanan. Itu pesanan itu sampai ke Singapura ya. Singapura, Malaysia, ke tempat lain ada lagi? Ke NTT Kujang pernah juga. Oh, ke NTT Kujang ya. 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 Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari Kang Endang, silahkan diperkenalkan, kemudian bagaimana sampai terjun ke
konveksi. konveksi yang ini ya untuk khusus pakaian adat ya, tradisi ya. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Ndak Supriyadi, punya konveksi namanya Dang Yang Art. Cuma konveksinya lain daripada yang lain ya, Pak. Iya. Konveksi saya khusus ke istilahnya apa ya, pakaian adat gitu, terutama adat Sunda kayak pangsi, kebaya, sama ikat gitu. Iya. Ya, pangsi itu pakaian adat dari Sunda ya. Sunda. Jadi pakaiannya ini ya bentuknya. Coba punya. Hah? Bukan ini. Jatuh nggak? Nah, betul. Warnanya hitam. Ini pangsi dan identik dengan warna hitam Identik ya? hitam kalau pangsi. Ada Identik juga dengan hitam. salontreng lebih kekinian gitu. Istilahnya kalau dulu baju salontreng itu untuk orang-orang menengah ke atas. Nah, identiknya warnanya putih ini. Oh, ini salon Nah, itu pangsinya. Biasanya kalau pangsi untuk tani, untuk yang Kang Bang pakai ya? iya, iya, Oh, sama itu salon tren ini namanya. salontreng. Ini ada kayak pasangan pangsinya nggak, Kang? Ya, Jadi kalau pangsi kan Oh. hitam juga kan. Kalau ini bawahannya putih juga. Bawahannya enggak bisa bebas, putih hitam, ada juga dodot. Dodotan itu kayak kain, cuman saya nggak bawa sampelnya. Kayak kain yang Oh, diikat ke pinggang gitu, semacam itu. Jadi kalau pangsi mah pasti bawahnya Hitam, hitam, hitam juga. hitam bawahnya celana. Nah selain itu juga saya bikin ikatan kepalanya, kayak ikat Sunda dan berbagai macam jenis lah gitu. Seperti peci ya, cuman Itu bedanya namanya Chandra Sumirat. ini terbuat dari bahan apa ini, Kang? Batik ya. Batik ya, dari batik. Ada ujungnya. Seperti peci. Terus yang Ini mahkota wangsa. Ini mahkota wangsa katanya, tapi seperti peci tapi tidak ada atasnya, berbolong. Coba aja pakai dulu aja caranya aja. Model Ini nih yang kecil gitu aja nih. Kayaknya tuh longgar dah. jadi haknya cukup. Nggak cukup. Kelihatan nggak rejanya? Keren ya. burung. Ya mungkin produk-produknya cuma itu aja Pak. Karena emang aksesoris Sunda ya cuma itu gitu. Yang dililit Pak, Eka. Sama ikat juga ini. Tapi ada versinya Cuman yang al dililit size, gitu ya? al size ikat ini mahkota wangsa. Untuk al size dia bisa diikat jadi untuk ukuran apa aja cukup Iya. gitu. Ya, mungkin produknya sudah sampai di mana ini Kang Dan? Nah kalau produk itu alhamdulillah udah nyampe ke 3 negara kalau nggak salah. Kayak Jepang, Belanda juga pernah. Terus kemarin Singapura. Singapura ya. Nah itu baru Singapura. Kalau untuk organisasi dengan pemuda sudah banyak ya. Organisasi itu awalnya dari organisasi ya. Inilah istilahnya inspirasi saya untuk bikin konveksi ikat itu awalnya saya ikut Jaipongan. Apa namanya, grup Jaipongan gitulah. Grup Jaipongan itu setiap mau pentas dress code-nya kan harus pakai Sunda. Ya. Pakaian Sunda lah gitu. Tiap pentas harus beli terus gitu kan. Harus beli terus waktu itu ke luar kota lah belinya ya. Nah saya terinspirasi buka konveksi itu dari situ, bagaimana caranya kalau setiap manggung itu kita bikin sendiri aja gitu supaya lebih kos, lebih itulah gitu. Nah di situ saya mulai belajar karena emang basic saya menjahit juga ya. Belajar nggak langsung bisa tuh jatuh bangun saya di situ. Ya kalau ngitung modal mah habislah beberapa itu gitu kan. Untuk itu ya saya optimis sih karena emang mungkin jiwa atau gimana ya dari Kasundaan itu, dari budaya ini saya ingin bangkitkan gitu, ingin bangkitkan budaya Sunda yang ada di Karawang. Nah jadilah sampai sekarang gitu.
Jadi ini adalah termasuk bagian inspirasi kita, sehingga kita memanfaatkan alam dan juga memanfaatkan budaya kita. Ya, ternyata dari budaya kita itu bisa mengembangkan ekonomi kreatif, tergantung dari kita. Nah, ini adalah beliau-beliau ini adalah memanfaatkan, yang pertama itu adalah memanfaatkan tentang apa ini potensi yang ada di Kerawang, termasuk bambu ini adalah di Kerawang banyak. Banyak, maka dibuatlah kreasi yang seperti ini ya. Sebetulnya dulu itu pada waktu 2 minggu yang lalu ya Kang ya, ini di sini banyak, tetapi mungkin kayaknya sudah dikirimkan ya, sesuai dengan pesanan-pesanan ya. Karena ini adalah sebetulnya sebagian itu sudah ditaruh di galeri ya, sebagian ada yang di galeri. Nah, ini kalau saya langsung ke tempatnya ya, kebetulan pemuda sekarang lagi tambah besok ada acara juga kan di Candi. Kebetulan besok ada persiapan acara di Candi yang sebenarnya kita akan kunjungi dulu ya, Candi Lanang. Tetapi karena situasi dan kondisi kita tidak bisa ke sana ya, karena di sana itu tidak ada listriknya. Nah, Candi Lanang itu sudah saya kirim dengan lagu dengan tari itu. Nah, itu yang dulu pernah saya kirim itu adalah Candi Lanang. Nah, sedangkan untuk Kangdang itu adalah memanfaatkan tentang budaya, yaitu pakaian adat ya, pakaian yang dulu ya, orang tua dulu dikembangkan, yang pada akhirnya sekarang sudah resmi menjadi pakaian-pakaian pada saat-saat perayaan-perayaan ya, acara kenegaraan itu sekarang sudah banyak yang menggunakan itu. Nah, terutama lagi digalakan sekarang lagi digalakan. Nah, bahkan di kantor-kantor sudah digalakan tuh menggunakan itu. Bahkan di Gorontalo sendiri juga sudah menggalakkan tentang peci ya, peci buatan Gorontalo. Nah, ini bisa dikembangkan di wilayah masing-masing ya. Ini ya, kenapa ini kok masih banyak yang off cam ya? Ya ini banyak yang off cam ini. Ya saya mohon maaf ya. Ini perjalanan kami ini 1,5 jam dari kampus ya. Nah, karena mau menjelaskan, memperlihatkan tentang hiasan ini memang tidak bisa jauh-jauh. Kalau tidak di press di packing nanti rusak di jalan, makanya kami harus jalan ke tempat ini ya. Ini adalah ini termasuk bidang peningkatan ekonomi kreatif, dan beliau-beliau ini adalah termasuk anggota Karang Taruna juga ya. Karang Taruna yang mengembangkan tentang ekonomi kreatif ya, dari merekrut pemuda-pemuda yang ada di wilayah masing-masing ya. Nah, karena di sini banyak potensi yang bisa dikembangkan, termasuk tadi selain anak-anak muda itu berkreasi untuk membuat kujang, membuat hiasan bambu, dan juga mereka itu dibina untuk pengembangan ikan. Dan pengembangan ikan ini alhamdulillah sudah mendapat bantuan dari Dinas Perikanan ya, Dinas Perikanan. Ya, ini ya. Ini adalah merupakan inspirasi ya, inspirasi agar bagaimana kita itu memanfaatkan lingkungan dan juga membangun pemuda kita yang ada di sekitar kita untuk berkreasi. Jadi tidak hanya menganggur, tidak hanya kesana kemari ya, tetapi ada kegiatan yang positif di sini. Oke, dari penjelasan ini kira-kira ada yang mau ditanyakan, silahkan. Ini adalah tokoh-tokoh kreator kita sebenarnya ya. Karena beliau itu biasa kerja dan tidak biasa untuk berbicara, yang pada akhirnya berbicara hanya singkat-singkat saja ya. Ya ini. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Bapak. Ya silakan. Dari sebelah ya. Perkenalkan diri dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dinda Al-Ansa dari Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya ingin bertanya mengenai pemaparan tentang golok itu. Itu bagaimana sih Pak Pasal? Sedangkan yang saya tahu bukan cara itu. Iya. Ya, langsung aja. Ya, Nah, silakan. ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Nah, itu PR-nya itu mungkin itu. Hmm. Nah, karena kan untuk kujang sendiri pun dulu itu pernah mau ada yang bawa keluar. Nah, kan kujang ini meskipun buatan baru tetap ini cagar budaya atau benda peninggalan sejarah kayaknya, jadi nggak bisa dibawa ke luar negeri. Karena kan ini tajam masuk ke, kalau ini bukan sajam sebenarnya, bukan senjata tajam kalau buat kujang ya. Nah, ini tapi ini dilindungi karena bentuknya itu jadi cagar budaya kan, peninggalan sejarah, jadi nggak bisa dibawa. Nah, bisa, cuma dengan catatan harus punya kita legalitas yang jelas. Nah, ada izin. Ada izin, nah, termasuk golok juga gitu. Nah, itu kan mungkin ke depannya juga saya juga mau apa ya, buat wadahnya dulu itu, tempatnya dulu itu supaya bisa ngelolosin ini benda pusaka ini atau golok ini ke manca negara gitu Pak. Karena mau tidak mau ya ini harus keluar ke apa, mengenalkan produk itu kalau bisa keluar gitu, jangan sampai di lingkungan kita doang. Nah, cuma emang harus ada prosedural tadi kayak model surat perizinan gitu, dan mungkin toh seandainya keluar pun ya dengan berserta sertifikatnya. Nah, itu yang belum saya bisa itu. Ya, ini masih di dalam pembinaan ya, pembinaan di bawah apa ini dinas perindustrian dan dinas pariwisata untuk apa ini, untuk perizinan dan surat-suratnya. Ya, memang sudah pernah mengirim tetapi ada kendala dulu ya. Ada beberapa yang sudah lolos, tapi ada yang dikembalikan karena memang tidak bisa lolos dari itu karena surat. Jadi ini masih di bawah bimbingan dari dinas pariwisata dan dinas perindustrian. Jadi itu ya, bisa dipahami yang kelompok sebelah. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Kita waktunya masih lama ya, kita masih ada 1 jam. Ada, silakan. Tadi suara siapa tadi? Silakan. Ya, Rizky silakan kalau mau tanya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Ada, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kita masih ada 1 jam ya, masih ngobrol-ngobrol. Ya memang karena cukup riat. beliau-beliau ini memang tidak banyak bicara ya. Ya memang latar belakangnya itu bukan latar belakang untuk ini ya, tetapi mereka itu adalah para pengrajin. Ya, kalau untuk bahan bakunya sendiri gimana Kang? Itu apakah susah didapat atau gampang didapatkan untuk membuat kujang? Nah ini bahan baku justru saya mah nyari yang simple. Jadi yang simple teh dari bahan yang nggak kepake dulu. Kayak model ini kan bahan-bahan kayu yang hampir udah limbah masuknya. Jadi pertama kita bahan murah gitu, tapi bisa memanfaatkan lingkungan lah, limbah-limbah itu. Nah termasuk bambu ini pun kan kadang banyak potongan-potongan tuh. Kalau yang pengrajin bangku, gini bangku yang dari bambu hitam itu, kalau kita main aja ke daerah Loji, itu banyak potongan-potongan yang segitu itu bisa dipakai, bisa dimanfaatin. Kalau saya sih lebih ke dominan yang limbah dulu awalnya nih, tapi kalau kesini mah ya udah beli gitu. Kalau pertama awal mah. Kalau uji cobanya menggunakan limbah gitu. Justru kalau menurut saya begini sih, untuk kreatif itu lebih enak itu tinggal di pedesaan atau di pelosok. Pemanfaatan lingkungan itu. Karena kenapa? Karena belum terkontaminasi dengan kota tadi gitu. Nah, baru produknya ini yang kita dorong ke kota. Kalau produksi sama sumber dayanya itu lebih baik di kampung atau di pelosok-pelosok desa daripada di kota. Di kota itu susah nyari material bahan itu kalau buat seni gitu kan. Ya harus main dulu ke desa, ke lubung atau ke laut gitu kan. Nah, gitu.
Kalau untuk itunya Pak, apa yang besi-besinya itu peleburan-peleburannya itu gimana Pak? Nah, kalau buat besi saya nggak ngelebur. Karena untuk peleburan itu suhu panasnya itu harus di atas berapa ribu derajat gitu kan. Kalau besi itu biasa saya beli dari limbah-limbah besi rongsokan. Nah, limbah besi itu kalau buat kujang itu limbah besi kayak model bekas ranjang atau bekas-bekas bangunan potongan yang kecil-kecil itu bisa dibikin. Jadi lebih identik beli ke limbah lah, kayak model ini kan golok ini bekas-bekas per, bekas-bekas kelahar pabrikan itu. Lebih ke limbah saya mama ini. Tapi dilebur sendiri, Kang. Bukan dilebur, kalau ini mah di tempat. Oh, di tempat. Nah, sebelah ini tempatnya di sebelah. Cuma karena kemarin ada kebanjiran mungkin iya. Nah, ada di sebelah ini ya, tempat untuk tempatnya. Boleh disorot ya. Tidak. Sorot aja itu bahan-bahan besinya juga ada limbah kan. Iya. Di tempat itu berarti dipanasin terus dipukul-pukul. Iya. Nah, itu teknik Kalau tempat itu. peleburan dihancurkan. Nah, itu besi-besinya. Besi-besi Berarti nggak ada limbah. cetakan ya Pak? Kenapa? Nggak ada cetakan gitu ya? Tidak Kalau ada. tempat itu nggak dicetak. Cetak. Kalau yang cetak itu mungkin modernisasi lah gitu. Satu golok itu bisa berapa hari proses pembuatannya? Proses pembuatan. Iya. Kalau maksimal itu ya sehari itu bisa 2-3 sendiri. Oh. Tapi belum sama sarungnya itu, baru Belum. besinya Baru aja. besinya aja ya. Jadi kalau saya kan nempa aja dulu gitu. Kalau bikin sarung sama gagang nanti finishing jatuhnya maksudnya. Butuh energi yang banyak gitu ya buat Lumayan. mukul-mukul. Dan mungkin saya dan termasuk yang sendiri biasanya kan kalau pandai golok itu minimalnya itu 3 orang. Kalau pandai golok itu minimalnya 3 orang. Nah, cuma saya mah sendiri weh. Biasa jadinya kalau 3 aturan jadi 10 berapa gitu Pak. Saya udah 3 aja cukup gitu. Ya, sebenarnya dulu tuh saya pernah lihat itu kecil ya. Kalaunya kecil untuk itu adalah untuk aksesoris ya. Yang model kayak ini man kujangnya. Nah, itu Kayak ini kan kujang. Nah, ini adalah aksesoris ya, Ini kayak model souveniran ini. souvenir. Kelihatan nggak ya? Dari mana? Nah, di sini juga boleh. Nah, ini Nah, ini itu- kan souvenir. Tapi ini di tempat juga bukan dicetak atau dicor. Sebelah situ. Kelihatan. Kelihatan. Pamerin di sana ya? Iya. Oh iya. Jadi juga bisa Pak? Itu sih, ya. Kelihatan di sini nih. Mati kamera saya. Nyala. Ini buat souveniran. Ini besi tempaan juga, kecil juga di tempang, nggak dicor. Karena besi susah dicornya. Harus suhunya lebih panas. Peleburan besi itu panas. Nah. Nggak kelihatan. Kecil ya. Berarti itu dikikir-kikir gitu pinggirnya ya? Ya kalau finishing. Oh. Kalau bentuk awalnya itu ya sambil nempa aja, sambil pas panas, sambil bentuk. Ini mah kalau buat penghalusan baru finishing. Termasuk lubangnya juga nggak main bor, bisa Pakai alat agak alat yang pas lagi Besi panas gitu. itu bolongin. dibolonginnya sampai pas lagi panas. Ya besi mah kan keras juga kalau udah dingin, kalau lagi panas. Iya. Bentuk. Aja panas. Ya. Jadi itu ya. Termasuk ada ini apa ini? Nah, topeng. Nah, topeng. Ini topeng lihat dari bekas-bekas apa ya? Oh ini mah yang dari kertas. Dari kertas Itu ya. yang bernuk itu. Contohin Pak. Boleh ya. Ini. Oh, Ini kalau buat Agustusan nih biasanya. Emang sengaja bikin karena buat Agustusan, buat ngeramein hari ulang tahun kemerdekaan biasanya Pak. Di sini masih banyak ada tradisi ya, ngarak gitu. Kalau Agustus itu. Sengaja buat ini aja. Ya, itu ya. Kalau ini topengnya, yang itu tas kalau yang itu. Mana tasnya? Ini yang gantung itu tas, bukan topeng. Oh, yang ini ya. Itu. Oh, tas. Itu pernah dilihat juga sama Bupati. Dan alhamdulillah kabur ya. Takut. Nah, itu untuk ini ya, untuk perayaan-perayaan tradisional budaya ya.
Itu bernuk, itu bahan materialnya. Apa itu bernuk? Buah maja. Oh, buah maja. Buah maja ya. Buahnya sebesar itu. Enggak, itu di double. Jadi atas sama bawah di double. Dan buahnya sebesar itu. Ya, untuk bahan ini ya, untuk bahan apa ini? Ya. Kujang ini kan besinya ya. Nah, kemudian kayunya itu ambilnya dari mana? Kayu apa, jenis apa sih? Kayu mah variatif, Pak. Enggak baku harus kayak ini, enggak. Ya tadi saya mah nyari yang serimpilan-serimpilan aja bekasan dulu awalnya. Nah, kalau sekarang gitu, ya paling kita pakai kayu model snorkeling, kayak model johar, banyak kan beli. Karena kan itu mah, karena kan pesanan juga pengennya kayunya yang itu gitu. Oh, sesuai pesanan. Lebih ngikutin ke pesanan sih, pengen kayu apa. Ya. Kemudian untuk ini karya ini ya, karya ini. Karya ini kira-kira berapa hari? Kalau ini pengerjaan kurang lebih seharian lah. Sehari ya. Kalau fokus itu ya sehari 2. Sehari 2 ya. Kalau buat Bisa request gak apa? bisa, Custom. tergantung. Macam bikin rumah gitu dari bambu. Iya bisa, tergantungan tadi tiap pesanan gitu. Cuma kan emangnya kayak kalau bentuk mah biasanya itu banyak kan dari pemesan, jadi ada masukan-masukan baru itu. Jadi gimana kalau diginiin ya udah tinggal ngikutin aja. Kita pembuat ini terserah pemesan maunya gimana gitu kan. Mungkin Masuk ke toko gitu akan. ini kalau ini paling di sesama tim paguyuban paling masuknya gitu. Paguyuban. Belum sempat di toko gitu. Ada galerinya gitu ya. Ya. Mudah-mudahan sih kedepannya mah ada galerinya. Amin. Sekarang tarunan nih galeri. Jadi itu ya. Nah, kemudian untuk kain ini kira-kira carinya di mana ya bahannya? Kalau untuk kain, kayaknya banyak, Pak. Nah, Dari pusat-pusat apa belanja kain juga kayak di Tanah Abang, di Bandung, Cigondewa atau apa itu. Kalau kainnya umum sih ya, emang barang yang sering dipakai lah istilahnya gitu untuk kain sendiri. Jadi gampang nyarinya, nggak susah-susah banget, nggak ada kendala istilahnya kalau kain. ya ini apa? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa? Oh ya ya. Habis mahasiswanya tidak ada yang bertanya gitu ya. Terlalu kayaknya serem-serem teh apa jadi nggak mau ngomong. Ya gimana gitu. Sedikit kepala kan tadi ada yang ininya kosong, ada yang ada. Itu ada arti tersendiri ya Pak kalau sedikit kepala. Bentuk-bentuk Ya. Ya kalau itu sih harus ditanyakan ke komunitas ya, komunitas ikat Sunda gitu. Tapi sekilas sih Ada peci. spesifik filosofi kalau nggak salah, cuman saya kurang menguasai gitu kalau untuk filosofinya gitu aja. Kalau kayak mahkota wangsa ini kan sering dipakai sama perempuan-perempuan, identiknya gitu, makanya nggak ada tutupnya karena perempuan kan lebih pakai jilbab lah gitu. Kita aja Susah kalau susah. Oh, perempuan juga bisa pakai. Saya kira buat Bisa, laki-laki buat semua. perempuan. kalau ini Mahkota wangsa itu identiknya identik kebanyakan perempuan dipakai. harusnya gitu, tapi untuk sekarang laki-laki lah. ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Saya Pak boleh? Oh Edi, silakan deh. Iya Pak, terima kasih. Maaf, kameranya agak ini di off cam karena jaringan kurang bagus. Terima Ya. kasih kesempatan. Saya ingin bertanya untuk pengrajin ini kepada Bapak yang sebagai narasumber hari ini. Ini dari berbagai apa tadi yang ditanyakan itu, kalau mengenai bahan pokoknya itu kan tidak ada kendala. Mungkin apakah ada kendala lain selama dilakukannya pengrajin ini, misalnya entah faktor lain begitu, misalnya ini kurang lancar untuk
atau kurang, mohon maaf, kurang laku begitu. Misalnya itu salah satu kendalanya gitu. Terus ingin bertanya lagi, apakah di tempat pengrajin ini punya karyawan begitu atau tenaga kerja? Karena kalau sesuai dengan yang dibilang Bapak tadi itu memiliki tenaga atau mengeluarkan tenaga yang banyak gitu baik dari penempaan itu besi, karena tidak ada mesin pencetakannya sendiri, jadi harus memang perlu energi yang banyak lagi gitu. Nah, cuman itu sih Pak. Terima kasih. Oke. Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah bagaimana selama menggeluti ini kegiatan menggeluti tentang ekonomi kreatif ini ya, kira-kira apa kendalanya. Kemudian yang kedua itu apakah karena tadi dikerjakan karena banyak tenaganya, atau kira-kira apakah ada tenaga tambahan atau karyawan gitu ya, yang ditanyakan tentang masalah karyawan. Ya mungkin silakan. Silakan Kandang dulu. Ya sebenarnya kalau kendala ya setiap itu juga proses juga pasti ada kendala. Pasti ada kendala lah, cuman kendalanya rumit apa enggak, bisa diselesaikan apa enggak gitu aja. Cuma kalau untuk konveksi, istilahnya pembuatan ikat atau baju pangsi, kita lancar-lancar aja dari mulai pembelian bahan, pembikinan karyawan juga ada kebetulan gitu, beberapa orang gitu kan. Paling yang kendala kadang kebanyakan yang custom itu kan, kadang-kadang konsumen pengen yang ini, kita harus mendesain dulu. Paling itu cuman bisa diatasin kalau itu. Nah yang rada rumit itu agak sulit istilahnya untuk pemasaran oleh, karena kita harus benar-benar berpikir, apalagi ini istilahnya khusus lah gitu, bukan pakaian untuk umum gitu, bukan kayak baju-baju biasa gitu. Itu harus berpikir 3 kali sampai 4 kali lipat untuk bagaimana caranya memasarkan gitu. Nah di situ komunikasi juga kita harus banyak gitu. Itu aja paling untuk kendala buat pakaian ya. Oke, Kang Arti silahkan. Ya sama, mungkin kurang lebihnya sama gitu ya, cuma gini, setiap apapun usahanya gitu Pak, pasti kendala ada, pastilah. Cuma kan tadi ya kan, karena keyakinan ya insya Allah lah semua bakal teratasi. Kalau dari segi saya pun besi, kerajinan yang lain, kalau dari bahan tadi udah diceritain gampang lah. Nah untuk tenaga pertanyaannya mungkin itu kan. Kalau saya nempa itu belum ada yang bisa ngeganti nih. Kalau buat nempa ya bentuk itu. Kalau buat ngewarangka, bikin gagang itu adalah ada malah bukan pemuda ya, malah saya bukan sebut anak buah gitu atau karyawan, bukan, ini masih teman saya gitu, saudara saya yang mau belajar bareng gitu. Udah alhamdulillah tadi juga datangan 2 orang ya. Itu untuk itu. Ya, jadi kalau untuk karyawan, kalau yang di pakaian adat itu adalah ada karyawan ya, karena menjahit. Menjahit. Nah, tetapi kalau untuk yang di yang di pengrajin bambu dengan parang ya, bedok atau apa itu di sini masih membina ini ya, pemuda, kumpulan dari pemuda. Jadi kumpulan pemuda yang di sini ya. Jadi istilahnya paguyuban, komunitas. Nah, jadi istilahnya tidak karyawan ya, tetapi kerja bersama-sama untuk berkreasi. Itu ya. Siapa tadi, Edi ya? Iya Pak Edi. Boleh bertanya lagi Pak? Silakan. Oh iya Pak. Tadi kan untuk itu mau tanya ini Pak. Apakah ini perusahaannya atau pengrajin sama kainnya, pembuatan kain ini sudah punya kayak boleh diakses di Shopee gitu Pak, atau secara manual begitu, atau harus datang ke tempat misalnya pemesanannya gitu Pak? Oke. Ini kira-kira punya link di jual penjualan secara online. Ya iya. Untuk memang kayaknya jawab ya. Memang kayaknya untuk perkembangan ke arah sekarang itu
pasti harus media online terus, Pak. Di beberapa instansi juga kayak di UKM itu dianjurkan itu ada pembinaannya. Ya makanya ada gitu untuk arah ke sana. Dan emang udah buat itu kayak jual online kayak Shopee terus Tokopedia lah gitu. Anunya apa coba? Apa Dangyang Art. namain? Apa? Dangyang Art. Dangyang Art. Shopee, Dangyang Art. Ya, Saya Shopee share apa ke- aja ada itu. Shopee. ke Shopee ya. Itu bukan Shopee. Itu yang pakaian adat ya. Nah, sekarang yang ini Kang Abi punya ini. Kalau saya mah belum, Belum ya? karena masih mungkin teter Pak gitu. Kalau yang di apa ini pengrajin bambu dengan ini masih dari mulut ke mulut ya. Ada ya? Kalau Ada pesan di jarak mana? jauh bisa ya, Pak? Tapi biasanya pesan lewat biasanya kan WA. di FB kalau kenalan di FB banyak kan yang pesan itu. Nah, lewat FB ya. Kemudian ada lewat juga paguyuban bedok Nah, iya lewat komunitas. komunitas. Kebanyakan sih semua Masih lewat komunitas ya kalau untuk yang pengrajin ini ya. Nah, walaupun lewat komunitas sudah sampai ke luar negeri. Ya. Gimana, Edi? Oh iya Pak, terima kasih. Mungkin Pak, tadi kan kalau itu pengrajin itu ya, kata Bapak itu belum ada yang boleh menggantikan gitu ya. Mungkin dari Bapak sendiri ada nggak gimana step langkah berikutnya itu untuk supaya anak muda itu tertarik dan ada dong yang mohon maaf ada yang boleh seperti menggantikan misalnya ada kesibukan lain ada yang boleh gitu untuk hal gimana ya maksudnya ada kayak pembinaan begitu berikutnya nanti supaya anak muda yang kurang tidak ada lapangan kerja gitu yang tidak ada pekerjaan itu boleh menjadi itu tempat ini nanti menjadi suatu lapangan kerja dah bagi teman-teman ataupun pemuda yang pengangguran bisa dibilang gitu Pak. Oke ya. Mungkin di sini sebetulnya ada kumpulan ini dikerjakan oleh pemuda. Nah, pemuda ini adalah pemuda dari Karang Taruna Desa ya. Bukan kalau Bukan, ini ya? paguyuban. Oh, paguyuban. Oke. Ini adalah paguyuban. Jadi selain membuat karya ini juga ada dibina untuk pengembangan ikan ya di Empang ini. Ya mungkin silakan lebih dipertajam pembinaannya. Anak-anak ini sebetulnya ada kerja apa, kemudian dibina dari sini, kemudian selain dari ikan dan juga ini anak-anak itu kerja apa selain itu. Jadi emang kalau dasar awalnya itu kan saya itu memperkenalkan dulu budaya sesuai dengan tujuan saya kayak gini gitu Pak. Pertama kan mengenalkan budaya dulu. Minimal orang anak muda sekarang itu cinta akan budayanya gitu, cinta akan tanah airnya gitu. Nah, tapi kan nggak cukup sampai di situ gitu kan. Tetap kita juga butuh ekonomi. Kita butuh masukan buat ya tadi kalau punya istri dan mencukupi anak istrinya gitu kan atau yang muda pun mungkin butuh buat beli pulsa atau buat beli rokok gitu. Makanya saya coba mengembangkan buat ke ikan, budidaya ikan. Ya meskipun dengan masih sewa lahannya itu. Karena kalau buat beli lahan ya masih jauh lah gitu. Masih ada sewa karena kan masih banyak-banyak. Nah ini pun sebagai mudah-mudahan jadi inspirasi buat orang-orang yang punya lahan supaya lahannya itu digunakan dengan benar gitu. Nah, banyak di sini lahan-lahan kosong yang bekas-bekas galian buat ngaruh rumah gitu. Kita sewa dan kita budidaya ikan di situ ya. Seperti itulah pengembangannya. Ya, jadi ini di sini pembuna itu adalah sekarang selain keterampilan ini ya, itu diarahkan untuk pengembangan ikan dan pengembangan ikan itu adalah di empang masyarakat yang tidak digunakan ya, tidak diurus, kemudian disewa, kemudian dikerjakan secara bersama-sama dan pemuda di sini adalah mendapat binaan dari Dinas Perikanan. Ya, jadi itu. Jadi itu ya, Edi. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin, Dan juga sebetulnya bukan hanya di sini saja. Ketika saya berkunjung ke wilayah Cilamaya, itu yang dulu kita akan berbicara masalah pengelolaan sampah. Di sana pemuda juga digerakkan untuk pengelolaan sampah dan pengembangan
budidaya dan pertanian. Itu sangat luar biasa. Cuma di sana mereka saya suruh tampilkan belum pede, belum berani, makanya dialihkan ke ini ya, Pak Hendro yang baru-baru itu. Pemudanya luar biasa. Mereka bertani, selain bertani itu mereka itu ada beberapa komunitas yang dijalankan secara bersama-sama dengan memanfaatkan CSR dari perusahaan. Nah, sehingga dapat bantuan-bantuan untuk memanfaatkan lahan-lahan kosongnya. Termasuk di situ ada pengembangan ikan, terus peternakan. Itu saya lihat itu peternakan itu hanya ada bebeknya, ada ayamnya, itu ya. Nah ini sebetulnya pemuda-pemuda mereka digerakkan di sana. Ya, di sini juga sama di sini. Dan alhamdulillah pemerintahnya juga sangat respon ya terhadap pembinaan ekonomi kreatif. Gitu. Jadi itu ya, Edi ya. Iya Pak. Mungkin ini yang Bapak yang sebagai yang pengrajin ini nanti kita doakan boleh mengakses atau memasarkan usaha Bapak ini ke platform ini dan Pak, pembelian secara online. Karena pengalaman kalau misalnya pakaian-pakaian adat ini ataupun yang berkaitan dengan adat ini, kalau misalnya tidak di asal daerah susah didapat. Jadi pengalaman kami yang di Tanah Rantau tentunya di Manado kan Pak. Misalnya mau ada kegiatan-kegiatan atau event-event gitu yang perlu misalnya pertunjukan dan menggunakan pakaian adat itu susah sekali karena kebetulan misalnya di saya itu Skunias tapi belum ada yang mengakses untuk penjualan online gitu. Jadi kalau misalnya ada kegiatan itu sangat susah sekali untuk dicari gitu, harus datang ke daerah asalnya lagi gitu. Mungkin Bapak nanti boleh kita akan boleh ini Pak, boleh mengakses di secara online gitu. Bisa online, bisa langsung datang. Amin. Oke. Oke, terima kasih ya Edi ya. Memang kita sudah berusaha untuk ini, tetapi karena memang mungkin pemuda di sini belum untuk pengembangan ke pemasaran online-nya masih belum ya. Paling media Facebook. Hanya media Facebook ya, media Facebook, terus kemudian paguyuban. Ya alhamdulillah di sini itu sangat direspon karena pemerhati budaya di sini sangat luar biasa, sangat luar biasa ya. Jadi hampir setiap saat ya ada acara budaya, kegiatan budaya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan yang lainnya? Silakan. Izin tanya Bapak. Ya silakan. Ya, saya ingin bertanya untuk yang tadi bilang mau jual, udah pernah jual di luar negeri, di Belanda, di Singapura dan sebagainya. Kalau misalnya di masa pandemi seperti ini, apakah penjualannya itu masih tetap dilakukan atau maksudnya masih tetap dilakukan, masih diproduksi barangnya atau tidak gitu? Maksudnya kayak terganggu gitu produksinya dan penjualannya gitu. Terima kasih, itu aja sih Pak. Oke, jadi bagaimana perkembangan selama pandemi ini? Bicara masalah pandemi ya, sama lah semua juga pasti merasakan efeknya gitu. Pandemi selama 2 tahun ini bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah walaupun ya disebut menurun pastilah produksi, tapi produksi masih jalan. Penjualan juga alhamdulillah lancar gitu, walaupun nggak sebanyak sebelum pandemi gitu. Jadi untuk saat pandemi itu kita emang punya langganan istilahnya distro lah di wilayah gitu. Paling selama masa pandemi itu aja, supply itu aja gitu. Untuk yang online atau segala macam stop dulu. Bukan stop, emang nggak ada yang masuk gitu. Ya, ternyata alhamdulillah masih berjalan kalau produksi. Sangat berpengaruh di yang mau keluar negeri ya. Tapi sebelumnya itu sangat luar biasa ya. Mungkin hanya 1-2 saja keluar ya. Nggak terlalu banyak sebanyak yang dulu sebelum pandemi. Ya, mungkin dari yang Abi? Ya sama gitu. Sama ya. Sama. Produksinya terkendala karena memang tentang masalah ini kebutuhan ya. Mungkin karena
eh, ini berkaitan dengan sudah dilarangnya Ya teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Nah, ini. Kita sebagai manusia bukan hasilnya yang dilihat. You know, kalian tahu apa? Proses usahanya kalian dulu. Kalau sudah ada usaha, orang akan lihat, orang akan tahu baru deh. Kalian bisa dapat hasil yang maksimum. Begitu ya. Terima kasih. Karena saya harus manggung aja sedang. Jadi itu dia ininya jadwalnya di weekend. Jam terbangnya lebih tinggi ya kan? Soalnya nggak Jam terbang sih sebenarnya. harus ada admin, Shopee aja repot, sama offline kadang-kadang kebanting gitu. Saya Android kolom bujan. Emang nggak ada. Kelompok ibu pembungkus. Itu untuk sementara itu aja, apa namanya, Shopee aja. Kalau untuk masukin ke toko-toko di Kerawang toko kayak di Cikampek ada galeri kayak Heru, ada Jakarta. Sebelum kita lanjut pada selanjutnya, saya mau
yang bawa ke polsek. Itu buat laki-laki nyari ikat susahnya minta ampun. Trio kayak gini. Nyari gampang ya. Emang cuma ada beberapa. Iya. Saya nyari yang di alun-alun itu ada kan ya Kang. Itu tutup. Yang di alun-alun. Oh, pantesan sudah buka-buka. Jangan pernah tinggal di Jawa, di Jakarta? Belum pernah. Oke. Jangan kau maksa pakai bahasa logat itu. Iya, hanya sopi. Kadang Bukan maksa. Kendalanya nggak Iya, ada. enak begitu. Belum Tidak punya enak memang artinya karena gitu. kalau kau pernah tinggal di sana, kau akan belajar bagaimana cara untuk menggunakan intonasi itu. Begitu. Tapi kalau kau Halo, Fandi. itu nanti yang bikin garing acara begitu. Pakai saja bahasa Indonesia yang baik dan benar. Atau misalnya kau rangkaikan dengan Pandi, Pandi, di mute dulu ya Pandi. di sini. Itu sebenarnya lebih unik, lebih enak. Dan itu nanti kau akan orang, oh iya bagus dia. Begitu. Pokoknya jangan kau pakai terlalu terlalu. Ya silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Masih ada? Iya. Itu memang sudah Silakan. tahun-tahun tinggal di Jawa deh. Tapi saya Ini selalu kelihatannya berupaya untuk Apa? malisir itu kalau bahasa biasa Di pakai mute bahasa semuanya Indonesia. ya? Tetap untuk Iya. Memang belajar Semua itu off cam ya? Tinggal Fiona saja, Fiona, Fatihan. taruh di dalam kertas. coba ya deh. Yang lain di mute ya, Siti. Nah ini, Laila. Laila yang mau ditanyakan Laila? Kok serius? Iya Pak, izin nanya. Iya, Bang Bulan. Jadil. Yang mau saya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang yang tadi, kebudayaan yang tadi Pak ya. Bagaimana cara melestarikan kebudayaan itu? Apakah dengan menarik pemuda yang ada di sekitar wilayah itu, ataukah turun-temurun Pak dari keturunan Bapak sendiri? Itu saja Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya gini nih, menarik katanya. Nah, kalau menarik minat orang lain, awalnya itu dari diri kitanya sendiri dulu yang mau nyontohin jadi figurnya gitu. Tinggal tergantung cara mengapresiasikannya gimana gitu ke orang lain itu. Justru dominannya gini sih Pak, orang kalau diajak itu susah, tapi ketika dicontohin, ya insya Allah mau gitu. Kalau saya sih lebih ke situ, lebih ke nyontohin aja dulu gitu. Bukan masalah gen keturunan, itu kan karena budaya itu kan masing-masing juga budaya, cuma kan mengaplikasikan budayanya ini apa dulu nih gitu. Kalau saya lebih mencontohkan dulu lah daripada kalau mengajak jarang langsung ayo mau gitu. Dan seandainya mau pun pasti ada something, ada sesuatu gitu. Nah lebih ke mencontohkan saja saya. Oke ya, mungkin saya tambahkan juga ternyata pemuda yang ada di Karawang sini untuk masalah kegiatan kebudayaan sangat full ya. Jadi mereka itu karena memang kita itu ada paguyuban, ada komunitas. Ada. Sehingga semua itu arahnya ke ini ya, selalu berkaitan dengan budaya. Yang sangat luar biasa itu ya. Jadi bukan ditentukan oleh faktor keturunan. Mungkin Kang Abi mungkin bisa membuat ini apakah karena keturunan, warisan, atau memang muncul dari diri sendiri. Mungkin dari orang tua dulu pernah membuat ini atau belum? Individual ini. Oh, enggak ya. Lahir karena kemauan. Lahir karena kemauan. Oke ya. Jadi Laila ini adalah beliau itu adalah bukan karena orang tuanya itu sebagai pengrajin ini ya, bukan. Tetapi karena memang melihat peluang dan kemudian memang jiwanya adalah jiwa di situ. Sampai dulu sebentar doang. Ya, Kang Dang ada keturunan tidak? Orang tua dulu mungkin seorang penjahit atau apa gitu. Ya, kalau saya ada keturunan dari ibu yang menjahit. Cuman emang gak dipelajari dulu mah, gak dipelajari kan emang gak belajar dari ibu juga, kalau bisa sendiri. Oh gitu ya. Nah, kalau larinya ke apa ini pakaian adat itu ya memang karena melihat
tadi itu Peluang terinspirasi ya? dari itu tadinya. Melihat peluang. Kebetulan Kang Endang ini juga anggota Karang Taruna Kabupaten dan juga giat di kebudayaan, ya, di sejarah ya. Nah, paguyuban juga ya, ini ya. Jadi itu sehingga ada inspirasi ke situ. Jadi itu ya, Laila bisa dipahami ya untuk semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Izin bertanya Bapak, Bang. Ya, silakan. Ya, jadi perkenalkan nama saya Fatian Ulia Zahra dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi yang ingin saya tanyakan itu Bapak, misalnya dari salah satu kerajinan ini, dari sekian banyaknya kerajinan yang Bapak buat ini, yang paling banyak diminati itu apa Bapak? Kemudian apakah ada waktu-waktu tertentu atau bulan-bulan tertentu kerajinan tersebut diminati baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri begitu Bapak? Terima kasih. Ya, ini kerajinan yang mana? Yang kerajinannya Kang Abi ya? Iya. Atau pakaian? Adat? Pakaian juga bisa Bapak. Oke, kalau begitu dua-dua. Oke, silakan. Oke, kalau dua-dua. Tadi yang ditanyakan yang diminati yang mana ya? Yang paling diminati yang mana? Terus hari-hari apa, bulan-bulan apa yang memang betul-betul itu banyak pemesannya gitu. Ya, yang sering diminati kalau untuk pakaian berarti dari ikatnya. Nah, ikatnya ya. Karena emang itu sebagian dari gaya juga gitu kan. Dari ikat, karena emang tiap 1 minggu sekali itu emang selalu ada pemesan gitu, terutama distro atau dari umum juga. Kalau untuk pakaiannya sendiri kayak pangsi atau salonteng biasanya ramenya itu kalau ada acara-acara tertentu, misalnya kebanyakan acara pemerintah ya kayak ulang tahun Karawang gitu, baru tuh pangsi sama salonteng rame lah gitu. Terus acara-acara paguyuban kalau lagi ada milangkala atau acara apa gitu, babarit atau apa baru rame gitu. Kalau untuk pakaiannya yang lain ya apa yang siklusnya setiap hari lancar ya itu ikatnya dari macam-macam model gitu. Kalau kayak Kang Api gimana? Kalau yang biasa ini mah ya paling dari segi golok. Kalau golok kan alat kerja, jadi lebih stabil dari segi penjualan. Nah, untuk model kayak Kujang kan hanya orang-orang tertentu yang mengenal budaya gitu, orang-orang kebudayaan. Jadi masih minim orang untuk pengen Kujang gitu. Kalau untuk Kujang. Nah, kalau yang ininya ya paling di segi golok, terus sama yang ini masih bisa tiap hari kayak model kerajinan yang lain, karena kan pertama dari apa buat pajangan juga kan, kadang buat hadiah ulang tahun kayak model lukis itu kan, atau hadiah buat apa ya pasangan masing-masing gitu kan itu. Kalau yang stabil, kalau dari Kujang mah emang bisa dibilang khusus gitu. Kadang ada juga yang banyak pesan di bulan itu dibikinnya gitu, ada. Kalau untuk lukis bambu ya, lukis bambu itu kebanyakan itu adalah dari Pegoro ini ya, Pangeran Diponegoro ini. Oh iya, Imam Bonjol ini. Nah ini. Ini nih. Ini pesanan satu keluarga seperti ini. Ya. Jadi itu. Kalau untuk pesaing pembuat ini ada nggak Kang di Karawang? Apa hanya Kang aja yang membuat? Kayaknya kalau di Karawang belum ada. Baru satu. Paling kayak model transfer foto gitu yang media lebih modern lah jatuhnya. Transfer foto itu fotonya itu di print kemudian ditempel. Transfer foto. Itu transfer foto. Tapi kalau ini bukan transfer foto, tetapi di sini di ada lagi yang pengging kan, itu ada lagi yang bakar. Di Karawang paling itu.
Itu ya. Siapa tadi? Fatianul ya? Fatian Ulia Pak. Ya. Ya. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, sama-sama. Habis namamu susah disebut jadi. Iya, Fatian. Bapak. Ya, Fatian saya Ulia. mohon maaf kalau salah menyebut ya. Iya Bapak, enggak apa-apa. Nah, paling enak dipanggilnya Ajahra ya. Jahra itu paling enak. Iya boleh Bapak. Paling mudah. Iya boleh. Oke, masih ada silakan yang lain dari sebelah bagaimana? Nggak tahu, sepi-sepi aja nih. Sebelah sepi-sepi aja ya. Sepi aja nih semua. Yoren. Yoren. Nina udah tadi bertanya. Ada pertanyaan, Bu? Ya, silahkan. Dari siapa? Oh, nggak ada pertanyaan. Saya kira ada pertanyaan. Masih ada? Tahel, Silakan. Tahel. Ya, mungkin kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita akhiri ya. Iya. Ini aja kayak gini belum baik. Ya, oke ya. Jadi mungkin untuk pertemuan kita, untuk inspirasi mungkin kita akhiri ya. Nah, insya Allah ini untuk selanjutnya, untuk di Sanggar Tari, itu mintanya itu adalah hari Senin atau hari Selasa tapi sore. Kira-kira bagaimana? Kami sudah berusaha melobi. Senin atau Selasa, tapi sore. Senin atau Selasa tapi sore. Pak, Mereka mungkin latihannya. hari Senin itu Pak, saya full jamnya sih Pak, dari pagi nggak sampai sore, tapi sampai malam pun bahkan. Tapi kalau misalnya hari Selasa, boleh sih Pak untuk sore. Coba dikondisikan sekalian dengan sebelah ya, kira-kira gimana? Teman-teman, kebinekaan selanjutnya adalah tentang seni tari ya. Seni tari Sanggar Tari. Sanggar Tari Jaipong. Jadi mereka itu bisanya di hari Senin atau Selasa. Ya, di waktu mereka latihan, nanti kita bisa melihat mereka latihan tari Jaipong. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman bisa di waktu tersebut? Senin Selasanya itu sore sekitar jam berapa tadi? Dimulai itu dari jam 3. Ya, mulai dari jam 3 waktu Indonesia Barat. Berarti di tempat kalian yang di timur berarti pukul 5 sore. Ya. Nanti diskusikan kembali saja ya dengan kami Mimin ya untuk masalah waktunya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa Masanya sekarang hari Sabtu, Minggu besok ya. Minggu. enggak, dia itu Senin apa Selasa fixnya. Segera, masalahnya tinggal Senin dan Selasa mereka latihannya. Ya, berarti pilihan kita adalah hari Senin atau hari Selasa. Itu aja kan? Ya, teman-teman bisanya hari apa? Hari Senin, apakah hari Selasa? Ya. Ini karena harus segera didiskusikan. Bineka kita tinggal 3 kali lagi ya. Ya, Bineka kita tinggal 3 kali lagi. Ini sudah terakhir. Hari Senin dan Selasa sore, apakah teman-teman ada kegiatan lain atau ada perkuliahan lain? Tidak. Ya, silakan. Senin padat, Bu. Berarti Selasa. Hari Selasa ada Pak. Oke, ini hari Selasa. Di sini juga hari Selasa ya. Selasa bisa ya? Selasa pada bisa ya semuanya ya? Selasa sore sekitar pukul 3, pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Di sini bisa ya? Selasa berarti ya? Bisa Bapak. Oke. Selasa ya? Selasa. Jadi insya Allah hari Selasa kita akan mulai. Kemudian untuk hari Sabtunya, karena kita masih ada hutang satu ini ya, satu inspirasi. Apakah minggu depan, Sabtu depan itu kita inspirasi pagi
kemudian siangnya refleksi. Nah, kita tawarkan ya. Ini kita 3 kegiatannya modul Nusantara 3 kali ya. Modul Nusantara 3 kali, kemudian 2 inspirasi tinggal 1 kali. 5 kali. Nah, jadi kita bicarakan nanti aja ya. Yang penting hari Selasa kita ini dulu ya. Insya Allah di hari Sabtu depan itu kalau memang bisa kita adakan paginya itu jam 9 itu inspirasi, terus kemudian jam 1-nya baru kita refleksi. Nah, kalau untuk Sabtu itu inspirasinya adalah Kang Asep Sundapura. Beliau itu adalah penulis buku sejarah dan budaya Kerawang. Kemudian beliau juga sebagai penggerak kebudayaan, ekonomi kreatif, ya, Ekraf ya, ketua Ekraf Kerawang. Ini. Dan beliau itu sekarang itu sudah mengisi beberapa tempat seminar ya. Jadi ini ya semoga nanti akan menjadi inspirasi yang luar biasa. Beliau punya buku, ada berapa buku itu? Banyak bukunya ya. Nah, jadi itu ya. Nah, nanti kita ini ya, sehingga biar cepat tuntas ya. Kelihatannya teman-teman juga kelihatan juga lelah mengikuti modul Nusantara, termasuk saya juga lelah. Kami juga di sini capek ya. Karena biaya sendiri. Kalian sendiri tahu. Kalian sudah dapat apa dari pusat belum tuh? Dari kementerian. Oh sudah. Sudah. Kalian sudah. Kami belum. Kami belum sama sekali. Bahkan honor juga belum sama sekali ini. Oke. Jadi itu ya. Terus kemudian kita bicarakan sekalian untuk kegiatan sosial. Kontribusi sosial. Jadi ini saya tidak tahu bagaimana betulnya. Kalau yang dari perguruan tinggi lain yang masih daring itu adalah di tempat masing-masing. Kemudian tolong divideokan, kemudian di-store ke Spada. Setelah itu tolong rincian biayanya dilaporkan. Katanya begitu. Ya. Tapi mereka harus siap-siap dari sekarang. Dari sekarang sudah harus disiapkan itu karena itu adalah kegiatan yang paling terakhir. Ya. Jadi harus nyari tempat. Nah, kalian bisa nyari tempat di mana untuk kegiatan kontribusi sosial. Silakan di mana. Atau yang rumahnya dekat bisa bekerja sama. Nah, kalau seumpama di satu kampung satu wilayah itu ada 2 orang 3 orang boleh bersama-sama. Boleh bergabung ya. Seperti hanya di Palu itu kan ada berapa orang itu? Iya, Tadulaku banyak. Tadulaku itu. Tetapi untuk kegiatannya dipisah ya antara grup saya dengan grup sebelah ya. Laporannya masing-masing ya laporannya teman-teman. Masing-masing. Harus diunggah ke Spada masing-masing. Gitu. Laporannya individu, kegiatannya boleh bersama-sama digabungkan. Misalnya Irsan dengan Uya misalnya satu kampus, rumahnya berdekatan, boleh ke satu panti asuhan yang sama, tapi laporannya masing-masing harus terpisah, ya individual, gitu ya. Berarti ini Fiona sendiri nih ya, Fiona ya. Fiona sendiri. Ya terserah teman-teman mau panti asuhan atau mau panti jompo atau apa lagi sih. Cari yang gampang-gampang aja lah, jangan terlalu yang susah-susah. Yang penting memenuhi syarat untuk kegiatan di pinggir jalan gitu kontribusi ya. Banyak orang yang misalnya teman-teman membagikan nasi kotak atau apapun itu bisa di-shoot, nanti bisa dibuat. Tapi kurang ini ya, lebih baik ke panti jompo atau ke panti asuhan itu malah lebih ini ya, lebih kelihatan nyata gitu. Kalau ya. Itu ya ada kegiatannya. Jadi ada apa namanya, ada lembaganya gitu ya harusnya. Ya ada lembaganya panti asuhan atau panti jompo ya teman-teman. Kalau bisa teman-teman di sana juga membuat kegiatan seperti misalnya storytelling atau apa untuk jadi bahan laporan gitu ya. Bermain dengan anak-anak
pantinya atau menjadi sukarelawan di panti jompo untuk beberapa hari mungkin bisa ya. Jangan terlalu lama lah, satu hari saja. Satu hari ya sudah cukup, satu hari atau 2 hari. Yang penting ada laporan. Ada laporannya aja begitu ya. Ya, cari yang gampang-gampang aja, jangan terlalu yang susah-susah. Yang penting memenuhi syarat untuk kegiatan kontribusi sosial. Pak, izin tanya, oh Pak. ini banyak juga yang anggaran sendirian. Ya. Ada yang ingin tanyakan? Ada yang menanyakan? Silakan. Iya Pak, itu kalau misalnya kontribusi sosial itu, misalnya kayak membuat proyek kayak mengajar begitu di sekolah, boleh nggak sih Pak? Boleh Selain yang mengajar di sekolah, cuma masalahnya kalau di sekolah kamu mengajar berapa hari. Daripada kamu susah-susah, lebih baik kamu langsung ke ngajar ke panti asuhan 1 hari, memperkenalkan apa memberikan semangat untuk mereka. Ya, itu kan lebih baik sosialisasi begitu. Ya, mengajarkan membuat sesuatu, misalnya kerajinan tangan atau apa gitu. Izin tanya Pak. Gimana Charles? Laporannya itu berupa Word sama video ya? Ya. Kalau untuk pengumpulannya itu di mana Pak? PDF, di PDF kan aja Charles. Oh ya. Deskripsinya pakai PDF saja, kemudian di video. Dijadikan PDF Pak. Mm-mm. Terus habis itu bikin video gitu. Nah, videonya. Jadi nanti laporan. Terus videonya gimana? Video dan dalam bentuk PDF berupa deskripsi teman-teman mengunjungi itu dikirim di mana ya nanti? Kalau video di Spada juga. Dikirim ke Spada. Ada nggak format ini Pak untuk laporan kontribusi sosial itu Pak? Kan ada ketentuannya di Spada. Nanti petunjuknya ada di mentor nanti. Nah, nanti LO nanti yang kasih petunjuk ya. Yang penting kalian sudah menyiapkan tentang tempat kontribusi. Ya. Untuk bentuk laporannya nanti biar ada asisten mentor LO ya, nanti biar kasih ya. Gitu ya cara ya. Ya, tadi siapa yang mau bertanya, Dinda? Oh iya, silakan dari sebelah ada Dinda. Ya, silakan. Saya kan di semester ini itu ada pemberdayaan usaha. Kita juga kayak masih penyuluhan gitu, itu termasuk kontribusi sosial nggak? Beda. Apa tadi itu? Itu ada mata kuliah sendiri tentang pemberdayaan. Itu untuk mata kuliah itu beda, jangan dicampur aduknya. Beda. Jadi harus ini Nusantara beda ya. Ke tempat sosial biasa aja. Jadi nanti laporannya bentrok. Nah, beda. Jangan satu kegiatan dijadikan 2 laporan. Tidak boleh. Tidak boleh. Begitu ya, Dinda. Sudah clear ya? Sudah, Oke, Pak, kalau memang tanya sudah ini. selesai, gimana? Modul Nusantara sampai jam berapa ya? Yang hari ini? Hari ini sampai jam 11. Oke. Berarti untuk bahasa Indonesia Tengah jam 12. Ya, masih ada 20 menit. Tapi tidak apa-apa ini ya. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita ya. Kita mungkin pesan-pesan terakhir, pesan dan pesan terakhir dari narasumber kita ya. Ya, mungkin silahkan Kang siapa duluan? Saya aja deh Pak. Ya, silakan. Ngasih pesan dan kesan kan? Ya dah, untuk nanti kamu dulu ya. Karena ini maksudnya itu pesan dan kesan untuk narasumber. Tapi kalian dulu ya, silakan. Oh nggak usah Pak, narasumbernya aja duluan. Oh gitu. Nanti pesan dan kesanmu nanti disimpan dulu, dipakai untuk refleksi nanti minggu depan ya, hari Sabtu depan. Oke, silakan Kang Abdi untuk memberikan pesan dan kesan untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillah mungkin ya. Pertamanya rasa syukur saya bisa berbicara dengan teman-teman sekalian gitu. Ya meskipun media virtual gitu ya atau dan intinya pesan dari saya gitu, lakukan apa yang kalian sukai
dan apa yang kalian yakini, itu aja. Dan insya Allah ketika segala sesuatu yang kita lakukan kita sukai, kita yakini, hasilnya pun nggak akan menyalahi. Nah, tidak menyalahi, tidak mengingkari hasil gitu ya. Oke, Kang ya. Saya sekedar menambahkan aja ya. Intinya tetap semangat dalam mencari inspirasi gitu. Dan yang lebih itu lagi kita konsisten dalam melakukan segala hal. Ya, oke itu ya. Mungkin perjumpaan kita hanya sampai di sini. Ya, semoga inspirasi ini adalah bisa menginspirasi dari teman-teman semuanya sehingga bisa memanfaatkan apa yang menjadi inspirasimu. Ide-idemu itu bukan berarti ide yang hanya mimpi, tetapi wujudkan jadi kenyataan sehingga nanti akan menjadi apa ya, biasanya menjadi pekerjaan yang menjadi tumpuan ya, biasanya begitu, dari hobi ke bisnis dalam bentuk ekonomi kreatif ya. Oke, mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kekurangan dari penampilan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk informasi selanjutnya bisa bertanya ke kami Min ya. Ya, untuk selanjutnya silahkan dihandle oleh mentor langsung. LO langsung ya. Ya, saya mohon undur diri sampai di sini. Silahkan langsung ke LO atau mentor. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk Kan Ibu host jadinya yang ingin ada yang ingin ditanyakan, kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi saya ya nanti ya di WhatsApp saja ya. Atau di sini ada yang ingin bertanya? Kegiatan-kegiatan kemarin belum saya posting ya, soalnya belum mengedit videonya juga. Soalnya berdekatan waktunya. Mengompres video kan beberapa menit itu membutuhkan waktu beberapa jam, sekitar 4 jam. Kegiatan ini cukupkan saja ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.